Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembek amat. Pak, Bu, Nya, sehat. Ayo jawab salam saya dengan semangat. No, nasi udah keluar dikit lagi no. Dikit lagi berarti insya Allah saya juga nggak lama. Ya sekarang zuhur kan kurang dari jam 12 ya. Mari jawab salam saya sekali lagi dengan semangat, mudah-mudahan menambah syiar kita pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati para masyayikh, para kiai, para satid, wabil khusus yang telah menyampaikan nasihatnya buat kita semua. Lah udah pulang aja, mau mana? Iya dah, baik-baik ya. Tungket jangan sampai hilang itu tungket. Yang saya hormati Kiai Haji Bahroni Lantabur. Ini namanya panjang. Kalau kita baca doa itu lantabur wa tijaratan lan tabur. Berarti beliau namanya Kiai Haji Bahroni Lantabur ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Ya kita doakan semoga beliau senantiasa dikaruniakan panjang umur, sehat walafiat, bertambah vitaminnya biar tambah berwibawa ya. Ini tadi disebut-sebut anaknya, mantunya Nya Jenah Yakim ya. Berarti kalau secara silsilah dia saya manggil apa itu? Manggil baba ya? Ya, berarti dia itu anak saya gitu. Kotuan dia sama saya. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustadz Kanda Fatoni, Ustadz Marzuki, Ustadz Ilham, Ustadz Lahmuddin, Mamanda Ustadz Haji Muhammad Bakri, Ketua Panitia, Mamanda Haji Abbas, Ketua DKM, serta Bapak Lurah yang hadir di tengah kita, hadir juga di sini Ustadz Abdul Ilah, serta para asatiz wal asatizah yang saya hormati dan yang saya muliakan. Udah banyak ilmu tadi yang kita dapat dari beliau Kiai Haji Bahroni Lantabur tentang bagaimana orang itu mendapatkan ciri-ciri dari ahli surga ya. Beliau dengan gaya khasnya tadi telah menyampaikan, karena beliau tuh suaranya enak Bapak Ibu. Jadi kalau orang suaranya enak itu ngomong apa aja itu enak. Kalau saya dari dulu kata orang tua saya juga, lu mah katanya kagak ada bakat, suara lu katanya kayak tempurung pecah, kayak piring pecah, jadi nggak ada enak-enak ya. Ya saya bilang nggak apa-apa, karena bakat suara itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya gelar namanya Ibnuz Zabihain. Ibnuz Zabihain itu artinya adalah anak yang terlahir dari dua orang tua yang hendak disembelih. Nabi kita itu bapaknya namanya Abdullah.
Abdullah itu adalah anak bungsu dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu punya istri 2, punya anak 12, 10 laki 2 perempuan. Yang bungsu namanya Abdullah. Pada saat Sayyid Abdullah ini sudah lahir, sudah dewasa, pada saat itu sumur Zam-Zam Bapak Ibu itu kering, dan itu memang sudah lama. Beliau Sayyid Abdul Muttalib itu tahu kalau sumur Zam-Zam itu ada di Mekah, tapi di mana tempatnya. Kenapa? Karena memang 200 tahun sebelum Nabi kita lahir itu sumur Zam-Zam kering. Kenapa kering? Karena pada saat itu terjadi yang kita kenal dengan masa fatroh. Apa itu masa fatroh? Fatroh artinya adalah masa kegelapan, hilang cahaya keimanan, hilang cahaya keislaman. Dan pada saat itu sumur Zam-Zam yang tadinya menjadi sumber kehidupan orang Mekah itu tertutup, terkikis, dan akhirnya betul-betul hilang. Siapa yang telah menyebabkan sumur Zam-Zam itu hilang? Yang menyebabkan itu adalah orang yang pernah mengaku menjadi nabi. Tepatnya kita katakan seorang nabi palsu. Dia yang kemudian membawa berhala-berhala itu sesuai dengan jumlah hari. Hari ada 360, dia bawakan berhala 360. Masa ini dikenal dengan masa fatrah dan mengakibatkan sumur Zam-Zam itu tertutup. Dan pada saat itulah Sayyid Abdul Muttalib, bapaknya Abdullah, mencari sumber mata air, mencari di mana letak posisi sumur Zam-Zam. Dan pada saat beliau menggali setiap jengkal tanah yang ada di Mekah pada saat itu, beliau tidak temukan ada sumber mata air. Sehingga beliau bernazar, kata Abdul Muttalib, ya Allah, aku bernazar, jika aku temukan sumber mata air Zam-Zam yang memang sudah terkenal dari semenjak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, aku temukan sumber mata air Zam-Zam, aku bernazar, jika aku temukan sumber mata air Zam-Zam, maka aku akan persembahkan anakku 1 untuk aku sembelih. Ini nazarnya Sayyid Abdul Muttalib. Kenalkan Bu, Abdul Muttalib siapa? Wantong. Wantong emang namanya siapa? Berarti benar. Abdul Muttalib akhirnya bernazar, kalau saya ketemukan sumber mata air Zam-Zam, akan saya sembelih 1 anak saya sebagai wujud dari rasa syukur saya kepada Allah. Zaman itu Bapak Ibu, itu mempersembahkan anak sebagai pengorbanan itu satu keharusan zaman itu. Maka pada saat sudah ditemukan sumber mata air Zam-Zam, saat itulah akan dieksekusi salah satu putra daripada Abdul Muttalib. Beliau kumpulkan 12 anaknya, yang laki 10, yang perempuan 2. Hai anak-anakku, kata Abdul Muttalib, aku bernazar, jika aku menemukan sumber mata air Zam-Zam, ada di antara kalian yang akan aku sembelih sebagai perwujudan dari rasa syukurku kepada Allah. Ayo, siapa di antara kalian yang mau saya sembelih? Anak ditanya sama bapaknya, siapa yang mau disembelih? Kagak ada yang mau. Kagak ada yang mau. Abi Thalib? Enggak Pak, saya nyerah. Yang lain? Enggak ada. Kemudian ada seorang yang bijak mengatakan, hai Abdul Muttalib, jika kau ingin menyembelih anakmu sebagai perwujudan dari rasa syukurmu kepada Allah, buatlah undian. Undi 12 nama dimasukkan ke dalam kotak, dikocok,
keluar siapa namanya, itu yang nanti akan dijadikan sebagai persembahan. Dan ternyata Bapak Ibu, setelahnya dimasukin nama-nama, dikeluarin, dikocok, yang keluar nama Abdullah, calon bapaknya Nabi. Yang keluar itu namanya Abdullah. Pada saat Abdullah namanya keluar, hendak dieksekusi, mau disembelih, saat itu datanglah Jama'atun Nisa, golongan perempuan pada protes. Kenapa golongan perempuan ini pada protes? Karena dari sekian banyak anaknya Abdul Muttalib, itu yang paling tampan hanyalah Abdullah. Abdullah paling ganteng sendiri. Bahkan ada perempuan yang tergila-gila sama Abdullah, namanya Fatimah Al-Ghashani. Dia berada di depan dan dia protes, wahai Abdul Muttalib, jangan kau sembelih dia, kami protes atas nama perempuan. Karena penggemarnya Abdullah banyak. Orang kalau udah penggemar itu repot udah ya. Tapi saya yakin kalau ibu-ibu ditanya, Bu, mau nggak diduain sama laki, mau nggak diduain, ditigain, maunya atuh aja, ya udah selesai berarti. Nggak mau diduain nggak, sama Bu sama Fatimah, berarti Fatimah Al-Ghashani. Hujan ya. Oh, berarti saya disuruh udah ini. Dulu dikit lagi ya. Dikit lagi. Dulu ini belum selesai, belum ke intinya, belum ini, belum bisa yang dibawa pulang ini belum. Ya. Kemudian Fatimah Al-Ghashani memimpin pasukan ibu-ibu. Kata Fatimah Al-Ghashani atas nama remaji Mekah, tolong jangan disembelih, ini yang namanya Abdullah. Maka pada saat itu Abdul Muttalib mengatakan, ini bagaimana, udah dikocok namanya, memang keluar Abdullah. Kalau Abdullah yang keluar, saya nggak berani untuk menolak keputusan dari kesepakatan yang ada. Kemudian kata ibu-ibu, anak-anak remaja, putra putri itu mengatakan, tolong dikocok sekali lagi. Dikocok lagi, keluarnya Abdullah lagi. Sekali lagi dikocok lagi, keluarnya Abdullah lagi. Dan akhirnya terjadi kesepakatan, jangan disembelih itu Abdul Muttalib, anak yang namanya Abdullah, tapi ganti saja Abdullah itu dengan 100 ekor unta. Ini Abdullah, anaknya Abdul Muttalib, diberikan gelar Ibnu Zabihain, anak yang terlahir. Nabi Muhammad Ibnu Zabihain terlahir dari 2 keturunan yang akan disembelih. Kenapa? Yang pertama, Nabi Ismail hendak disembelih tapi tidak jadi, dan yang kedua adalah Abdullah hendak disembelih juga tidak jadi. Maka Nabi kita itu punya gelar namanya Ibnu Zabihain. Bapak Ibu, ini kisah maulidnya sebetulnya panjang kalau kita ceritain, cuman ibu-ibu ntar nggak dapat pulang apa-apa. Nih biar pulang terdapat oleh-oleh, saya takutnya Bapak Ibu nanti ditanya di rumah, lu tadi maulid dapat apaan? Ya nanti ibu-ibu paling jawabnya dapat Indomilek. Jangan cuma dapat Indomilek doang ya, biar pulang ada oleh-olehnya. Karena tujuan kita hidup adalah menggapai ridho Allah. Untuk kita bisa mendapatkan ridho Allah, ridho Nabi, maka dibutuhkan 4 syarat supaya kita bisa nanti meninggalnya husnul khotimah. Itu yang penting banget tuh. Nah, nanti pulang dari sini mudah-mudahan kita bawa husnul khotimah dengan melakukan 4 hal. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan husnul khotimah? Yang pertama, biasakan dalam setiap desahan nafas kita memperbanyak kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Biasain tahlil Bapak Ibu. Ini jangan tahlil ketika ada yang meninggal doang. Pernah nggak Pak, kalau di rumah baca tahlil sampai 100? Kayaknya jarang ya. Kalau giliran tahlil ada yang meninggal, terpaksa baca sampai 100 ya.
Ini ayo jangan sampai kita ini termasuk orang yang rugi. Membiasakan baca la ilaha illallah. Dan pada saat kita membaca la ilaha illallah itu ada aturannya Bapak Ibu. Jadi baca la ilaha illallah itu ngambilnya dari tengah, dari dada dulu ngambilnya nih. La ilah, tarik ke atas. La ilaha, tekan di sini. Illallah, masukkan ke dalam hati, karena hati di sini tempatnya. Jadi berarti kalau kita berzikir jangan asal geleng-gelengin badan. Berarti la ilaha illallah. La ilaha illallah. Begitu cara goyangannya ya. Ini kadang-kadang ibu-ibu saya lihatin ada goyang begini goyangnya. La ilaha illallah. Ya enggak begitu ajarannya. Ya, ada lagi nenek-nenek cepat buat kalau buatan baca tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas giliran bocah cucunya nanya kunci rumah. Dia lagi baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nyak, kunci di mana? Di kotak. La ilaha illallah jadi di kotak jadinya itu. Ya. Ayo yang pertama baca la ilaha illallah untuk kita bisa meninggal dalam keadaan husnul yang pertama. Yang kedua, untuk kita bisa mendapatkan husnul khatimah, membiasakan membayar hutang orang lain. Biasain bayarin utang orang. Bu, biasa ngutang apa kagak? Kadang-kadang. Kalau biasa ngutang, kalau ada rezeki biasain bayarin utang orang. Pak, ini kira-kira kita sanggup apa kagak ini? Ini teorinya gampang. Bisa husnul khotimah kita membayarkan hutang orang lain. Ya kalau 100-200 barangkali kita sanggup. Ini kan sampai jutaan. Tapi ini memang risikonya berat, hasilnya juga luar biasa. Kenapa? Karena kita akan bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kedua. Yang ketiga, agar kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, la taghdab, jangan egois. Jangan mau menang sendiri. Hidup harus bareng-bareng, jangan merasa benar dan jangan merasa bahwa pilihan saya adalah pilihan yang terbaik. Ini nggak boleh, ya. Ini namanya egois. Ya. Sering saya katakan, kalau kita ingin hidup bisa husnul khotimah, tinggalkan egois. Ketika kita berada di jalanan, misalkan terjadi tabrakan, Bapak Ibu, kalau ada orang tabrakan kemudian terjadi kecelakaan, dia berebut bener, itu berantem apa kagak? Kalau berebut bener pasti berantem. Tapi kalau berebut salah enggak berantem. Contohnya, kita naik motor, sama-sama naik motor di gangan yang sempit, berebut bener. Dia jatuh, apa kata dia? Hei, lu salah, geblek. Ini jalanan gua, lu ambil. Kata dia, lu yang salah, gue yang bener. Berantem apa kagak kira-kira? Berebut bener, berantem. Tapi kalau berebut salah, enggak jadi berantem. Tabrakan, terus yang satu jatuh, dia ngomong, bang maafin ya, saya yang salah bang. Enggak tong, lu enggak salah, gue yang salah. Kagak jadi berantem. Berarti enggak egois. Karena itu, untuk bisa mendapatkan husnul khotimah, ayo jangan egois. Ini yang ketiga, ya. Yang keempat, untuk kita bisa mendapatkan husnul khotimah, yuk biasakan menyambung tali persaudaraan. Ada saudara kita yang putus sama kita, dia marah sama kita bertahun-tahun. Momentum Maulid hari ini kita jadikan sarana untuk kita bisa menyambung kembali tali persaudaraan kita. Kenapa? Karena itu menyebabkan jika kita meninggal, Allah berikan nanti kita husnul khotimah. Nih saya pesan, apalagi giliran pilkada begini nih ya, udah jangan pada marah sama saudara. Kalau mau pilih nomor satu nggak apa-apa ya, sebab kalau misalkan
Kalau 2 yang dicoblos itu ntar nggak sah, apalagi 3 nggak sah. Ya, ya 3-3-nya gitu kagak sah, 2-2-nya nggak sah, yang sah 1, udah begitu aja selesai. Habis tadi dia nomor 3. Ya kalau saya sih nggak ngikut ke sono, nggak ngikut kemari, karena saya mah punya bini 1, yayasan warisan cuman 1, mobil saya cuman udah dah saya 1 aja dah, habis maunya 1 saya mah gitu ya. Bukan kampanye, bukan enggak boleh, itu nggak boleh kampanye. Saya lagi nyeritain ya, kalau bisa mah ibu-ibu kan mau nggak diduain, kagak, udah ketahuan ya. Oh, jadi kayak kampanye jadinya ya. Enggak dong, enggak, saya tarik lagi deh omongan saya mah emang bini saya 1 udah gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, baru ini saya ngomong di panggung begini. Ada Mang Abbas nomor 2 loh. Mang Abbas nomor 2, saya tahu orang Tambun yang nomor 3 ada, yang nomor 2 ada. Lah saya jadi ngomongin nomor 1 lah, salah saya. Bini saya cuma 1 begitu aja udah. Jadi biasain apa tuh? Ya, tadi kita silaturahmi disuruh sambungin. Kenapa? Karena ternyata silaturahmi itu manjangin umur, mutusin silaturahmi mendekin umur. Yang pengen umurnya panjang sambungin, tapi yang pengen pendek umur, pengen mati buru-buru, silakan putusin silaturahmi itu. Apapun alasannya, dijamin yang marah sama saudara umurnya kagak bakalan panjang. Dan ini pernah terjadi Bapak Ibu di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Pada saat Nabi Sulaiman itu kedatangan tamu, tamunya adalah malaikat Israel. Kata Nabi Sulaiman, ya malaikah jikta zairon am qabidan. Hai malaikat, kamu datang ke sini berkunjung biasa apa mau nyabut nyawa saya? Kata malaikat, bal zairon, enggak, saya lagi datang berkunjung biasa aja. Oh baik kalau begitu. Kongkoh deh tuh ngobrol Nabi Sulaiman sama malaikat Israel. Tiba-tiba datang anak muda, wahai Nabi Sulaiman, saya minta dinikahin. Kata Nabi Sulaiman, mana pasangannya? Ada, sini saya nikahin. Pada saat mau dinikahin itu malaikat Israel ngomong sama Nabi Sulaiman. Kata malaikat Israel, Nabi Sulaiman, itu bocah yang dinikahin namanya siapa? Namanya si Fulan. Ya Allah, Nabi Sulaiman, ini dia 3 hari lagi mau mati nih. Saya jadi kepikiran ini, kata malaikat Israel. Ilok, malaikat Israel kepikiran. Saya jadi kepikiran ini nih, 3 hari lagi mati dia. Ya kata Nabi Sulaiman, biar dah saya nikahin buru-buru, biar dia ngerasain nikmatnya kehidupan dunia. Dinikahin. Pas sudah 3 hari, itu Nabi Sulaiman nungguin pengumuman di masjid. Innalillahi, biasanya kan ada meninggal ada innalillahi ya. Ini kagak ada. Ini kagak ada, ini berarti kagak jadi yang mati kali itu nih anak muda. Ternyata beberapa tahun kemudian ketemu lagi Nabi Sulaiman, ketemu sama anak muda. Kata Nabi Sulaiman, lah kamu nggak jadi mati. Kata anak muda itulah, Nabi Sulaiman, doain saya yang kagak bener katanya. Enggak, masalahnya kemarin waktu malaikat Israel nyampe, ente itu bakalan mati 3 hari. Tapi kok masih panjang umur? Apa yang kamu lakukan sepulangnya dari rumah saya? Kata Nabi Sulaiman, kata anak muda itu begini, Nabi Sulaiman, setelahnya saya dinikahin sama Anda, saya bersyukur kepada Allah. Empok-empok saya, ponakan saya, mamang-mamang saya, encing-encing saya yang pada marah sama saya juga marah sama mereka. Saya datengin atu-atu, saya minta maaf, saya punya rezeki, saya bagiin duit semuanya. Dan ternyata dengan dia menyambung tali silaturahmi itu dia bisa hidup lagi selama 30 tahun. Padahal kata malaikat Israel dia mestinya mati 3 hari ke depan. Ini silaturahmi. Berarti silaturahmi membuat kita panjang umur dan menyebabkan kita itu jika meninggal nanti dipastikan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu yang saya hormati, dah ini 4 hal. Ayo buat saya dan kita semua,
kita bisa bawa pulang ya. Yang pertama apa tadi Bu? Halo, ya udah lupa orang sini mah ya. Makannya apa sih makannya? Ya, makannya kan ayam mulu orang sini. Berarti yang pertama apa tadi kita? Membiasakan membaca la ilaha. Yang kedua, bayarin utang. Ini pura-pura kagak tahu nih, padahal tahu nih Bapak. Membayarkan hutang orang lain. Yang ketiga, jangan emosi, jangan emosional, jangan egois. Dan yang terakhir, menyambung tali silaturahmi. Nah, nanti ada saudara-saudara kita pada marah-marah kita sampein dah, maafin gue ya Poya. Mudah-mudahan dengan kita sambung kembali menambah keberkahan umur kita dan memanjangkan umur kita. Barangkali ini saja Bapak Ibu yang saya hormati yang dapat saya sampaikan. Saya sebetulnya Bapak Ibu di sini di Tambun ini status saya cuma mengimbangi mubalek yang diundang. Tugas saya katanya begitu. Kalau nanti mubalek yang pertama banyak bercanda, nanti saya yang serius. Kalau yang pertama kurang bercanda, entar yang kurang bercanda, entar yang bercanda saya gitu. Jadi hari ini saya punya tugas yang seriusnya, kan bercandanya tadi udah gitu. Nah kalau di mana-mana saya paket itu, iya serius juga, bercanda juga. Cuman khawatirnya kan begini, man dhahika qahqahatan faqad nasiya baban minal ilm. Orang yang kalau ngaji kemudian banyak tertawanya, itu nanti justru ilmu yang ada pada hilang. Faqad nasiya baban minal ilm, satu bab dari ilmu pada hilang. Jadi kalau kita ngaji, kita ngadain acara apapun, kalau sifatnya cuma ketawa doang, itu satu kali ketawa terbahak-bahak, satu bab ilmu pada jatuh, pada rontok, pada hilang. Saya khawatir nanti kalau kita ketawa mulu, pulang pengajian seperti ini bukannya dapat ilmu, justru yang ada ilmunya pada rontok, pada hilang gitu. Jadi saya punya tugas cuman itu, dan itu sudah disisipkan panitia dari sejak dulu untuk saya mengimbangi supaya apa yang kita maksudkan itu tercapai, yakni pulang membawa ilmu yang bermanfaat bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kalimat yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah pasti dari diri saya pribadi, karenanya mohon dimaafkan. Syukron wa dumtum bil khairi wal barakati wan najah. Al afwa minkum, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.